Perkenalkan, kami dari golongan 3, Angkatan 5, Kelompok 3, yang beranggotakan 1. Ria Cahyana SPD, 2. Ria Rizky Angelia SPD, 3. Rina Ismaini SPD, 4. Rina Diharahap SP, 5. Rina Wati Siregar SKM, 6. Rini Wahyuni Siregar SPD, 7. Riris Narito Akhirani SPD, 8. Risna Apni Harahap SPD, 9. Rita Aulia Siregar SPD, dan 10. Rizka Mayuni Pohan SPD. Pengampu Bapak Toms Hamonangan Simamora, yang diselenggarakan oleh PPSDM 2022. Kami akan menyampaikan kerja kelompok kami tentang materi tangkal hoax. Apa itu hoax? Menurut Curtis D. McDougall, wartawan, hoax itu adalah kepalsuan yang sengaja dibuat untuk menyaru sebagai kebenaran. Berdasarkan hasil survei Master 2017 kepada 1.116 responden secara online, dalam waktu 48 jam diklasifikasi hoax sebagai: yang pertama, berita bohong yang disengaja sebesar 90,3%, dan kedua, berita yang menghasut sebesar 61,6%, dan ketiga, berita yang tidak akurat sebesar 59%, yang keempat, berita ramalan sebesar 14%, dan kelima, berita yang menyudutkan sebesar 12,6%. Dari mana berita hoax itu menyebar? Berita hoax itu menyebar paling banyak dari media sosial sebesar 92,4%, dan yang kedua itu dari aplikasi chat sebesar 62,8%, dan yang ketiga itu dari situs web sebesar 34,9%, dan yang keempat itu dari televisi sebesar 8,7%, yang kelima dari media cetak sebesar 5%, yang keenam dari email sebesar 3,1%, dan yang terakhir dari radio sebesar 1,2%. Isu hoax paling banyak yang pertama adalah isu sosial politik sebesar 91,8%. Yang kedua adalah isu SARA sebesar 88,6%. Yang ketiga adalah isu kesehatan sebesar 41,2%. Kemudian dilanjutkan dengan isu makan dan minuman. Kemudian isu penipuan keuangan. Kemudian isu iptek. Kemudian isu berita duka. Selanjutnya isu candaan. Oke, selanjutnya itu ciri-ciri hoax. Yang pertama, mengakibatkan kecemasan. Yang kedua, kebencian. Dan yang ketiga, permusuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi berita hoax itu? Cara mendeteksi hoax. Yang pertama, kita cek alamat URL, apakah berakhiran aneh seperti .com atau .co, dan sebagainya. Yang kedua, cek situs tersebut, klik kontak dan about. Yang ketiga, cek dengan media lainnya. Jika benar, media lain pasti juga memberitakannya. Gunakan fact-checking, coba situs snopes.com dan factchecking.org. Yang kelima, siapa penulis dan narasumbernya, googling informasi tentang mereka. Yang keenam, berita membuatmu marah. Ya, berita palsu sering menyasar emosi dengan memberikan informasi aneh. Dan yang terakhir, bagaimana penulisannya? Berita umumnya tidak menggunakan caps lock dan tanda seru. Oke, selanjutnya tips menghindari hoax. 1. Memeriksa ulang judul berita provokatif. Judul berita kerap dipakai sebagai jendela untuk mengintip keseluruhan tulisan. Namun, tak jarang hal itu dimanfaatkan para penyebar berita palsu dengan mendistori judul yang provokatif meski sama sekali tak relevan dengan isi berita. Mavindo menyarankan pembaca untuk mengecek sumber berita lain agar informasi yang diterima bukan hasil rekayasa. 2. Meneliti alamat situs web. Dewan Pers memiliki data lengkap semua institusi pers resmi di Indonesia. Data yang terhimpun itu bisa digunakan oleh pembaca sebagai referensi. Apakah sumber berita yang dibaca telah memenuhi kaidah jurnalistik sesuai aturan Dewan Pers? Cukup mengetik nama situs berita di kolom data pers. Pembaca dapat mengetahui status media yang mereka konsumsi berdasarkan standar Dewan Pers. Baik Sobat Dasar, agar kita mengetahui suatu berita itu hoax atau bukan, ada 8 cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita melihat di dalam berita itu apakah ada kata-kata yang janggal, yang bersifat persuasif dan memaksa, misalnya sebarkanlah, viralkanlah, atau sejenisnya. Berikutnya adalah judul berita, biasanya ditulis dengan nada provokatif. Ketiga, sumber berita yang kurang familiar. Keempat, desain laman yang aneh, penggunaan huruf-huruf besar dan tanda seru, tidak ada kejelasan informasi soal waktu, berisikan opini seseorang dan bukan fakta. Yang ketujuh, domain situs dan URL-nya tidak benar.
dan kerap menggunakan blog gratisan. Yang terakhir adalah cek di Google untuk mengetahui informasi hoax atau bukan. Maka untuk sekarang ini kita harus bijak menggunakan media sosial atau sosial media. Kenapa? Karena salah-salah kita yang dikenai Undang-Undang ITE. Oleh karena itu ada tips untuk bersosial media. Yang pertama adalah dengan menggunakan formulasi T, yaitu T, is it true, H, is it helpful, I, is it inspiring, N, is it necessary, and K, is it kind. Etika dalam bermedia sosial. 1. Tetap bersikap sopan, menghargai perbedaan. 2. Tidak perlu emosional, ditanggapi dengan jernih dan dingin. 3. Menghargai privasi orang lain. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Tetap bersikap sopan, menghargai perbedaan. Pelanggaran Undang-Undang ITE. Sesuai pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan garing atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pembahasan yang terakhir yaitu 3 hal penting yang perlu kamu ketahui tentang revisi Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu merupakan undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik atau teknologi informasi yang secara umum kita ketahui. Lalu, apa 3 hal perubahan tersebut? Yang pertama yaitu peringatan tentang hukuman. Di sini ada ancaman 4 tahun penjara untuk pencemaran nama baik dan pelaku cyberbullying. Kemudian, perubahan yang kedua yaitu mengenai right to be forgotten. Artinya ada penghapusan berita tentang kasus jika seseorang tidak terbukti bersalah. Dan yang ketiga yaitu pemblokiran konten. Di sini pemerintah berhak sepenuhnya untuk menghapus informasi yang melanggar Undang-Undang ITE, termasuk yaitu informasi hoaks dan sara. Lalu apa solusi agar kita terhindar dari berita hoaks? Yang pertama yaitu baca info jangan setengah-setengah. Kemudian yang kedua, cari tahu kebenaran sumber informasi yang kamu terima. Yang ketiga, jangan mudah terprovokasi dengan gambar editan. Dan yang terakhir, poin yang keempat yaitu hindari memposting info yang memicu pertengkaran dalam berbangsa dan bernegara.